Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan dalam channel energi terbarukan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel kami selama ini. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Semoga yang telah mendukung channel kami, yang sudah subscribe channel kami doakan sehat-sehat selalu dan banyak rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Baik kawan, kali ini kami akan berbagi tentang rangkaian seri dan paralel untuk panel surya ya teman ya. Saya asumsikan ya, langsung saja paralel dan seri. Jadi intinya ada rangkaian seri dan paralel. Dan apa itu maksudnya? Yaitu adalah itu untuk mendapatkan tegangan lebih dan mendapatkan daya yang lebih. Jika menggunakan rangkaian seri maka tegangannya akan bertambah, dan jika akan menggunakan paralel maka dayanya akan bertambah. Jadi gini teman ya, ini rangkaian seri dan paralel pada panel surya. Saya akan mengasumsikan untuk rangkaian seri panel surya 100 watt peak. Saya buat ini ada rangkaian seri 4 ya teman ya, 4 panel surya seperti ini contoh panel suryanya teman ya. Ada 4 lembar atau 4 buah. Baik, ini PV atau fotovoltaik ya, atau dikatakan dengan panel surya atau solar cell juga sama. Nah, saya singkat dengan PV aja ya, artinya adalah fotovoltaik. Oke. Untuk tiap-tiap panel surya akan mengeluarkan atau ada kabel yang masing-masing panel surya itu ada 2 ya teman ya, ada 2, yaitu negatif dan positif. Negatif dan positif itu maka akan dirangkai ya. Dirangkai ini sekarang yang pertama adalah seri, dan ini yang seri ya, rangkaian seri. Seri ya teman ya. Ini ada positif, ini negatif, ada positif, ada negatif, ada positif, ada negatif, ada positif, ada negatif, seperti ini teman. Oke, jadi rangkaian serinya adalah ini yang positif sebagai nanti untuk kabel yang satu, karena ini positif maka ini akan mendapatkan ya, udah dikatakan pasti positif. Kemudian yang negatif satunya ini, negatif satunya dari fotovoltaik ini langsung dirangkaikan ke positif pada fotovoltaik berikutnya atau panel surya berikutnya. Jadi untuk negatif dirangkaikan mendapat positif nih teman ya, negatif mendapatkan positif. Kemudian yang negatif berikutnya, panel surya berikutnya yang sebelah sini dikonekkan ke positif pada panel surya berikutnya.
Jadi polaritas negatifnya yang panel surya sebelumnya dirangkaikan ke positif panel surya sebelumnya, jadi positif dapat negatif yang panel surya ketiga. Kemudian selanjutnya sama teman, yang positif sini ulangi yang negatif ini dirangkaikan ke positif pada panel surya berikutnya. Nah, jadi ini adalah yang polaritas negatif. Oke, yang ini adalah polaritas positif, yang ini adalah polaritas negatif. Kemudian apa fungsinya antara seri ini Pak teman ya? Oke, untuk rangkaian seri dia akan mendapatkan tegangan yang bertambah antara PV1, 2, 3, dan 4 langsung dijumlah ya teman ya. Contohnya ini panel surya 100 watt peak, itu kisaran untuk pendapatan voltasenya atau tegangannya itu adalah, jika terik sekali dan matahari pada pas di atas kepala kita, maka intensitas dari sinar matahari ini sangat tinggi dan dia biasanya akan mendapatkan voltase yang sempurna. Untuk panel surya 100 watt peak itu kisaran antara 12 volt sampai bisa terima 21 volt teman. Nah, dan saya pernah ngukur bisa lebih, bisa sampai 22 dan 23 volt untuk 100 watt peak ya. Beda lagi nanti untuk yang 200 watt peak, 250 watt peak, 150 nanti beda lagi karena ada dari rangkaian-rangkaian dari sel-sel atau busbarnya dari panel surya ya. Ini 100 amps dengan 100 watt peak ya, 100 WP, 100 WP. Oke, ini saya langsungkan pada matahari terik dan mendapatkan 20 volt ya teman ya. Saya langsungkan dapat 20 volt DC. Ini sama 20 volt DC, sama ini 20 volt DC, dan ini sama 20 volt DC. Oke, dari 4 fotovoltaik ini, maka dengan cara merangkai secara seri maka akan mendapatkan 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20, jadi akan mendapatkan 20 kali 4 sama dengan 80 volt DC ya. Mungkin kenapa ya digunakan rangkaian seri ini, karena itu namanya ada SCC Solar Charge Controller, itu ada yang sistemnya MPPT, jadi itu bisa sampai 120 volt ringnya itu ya, dan itu secara otomatis teman ya. Ada yang 12, ada yang 24, 36, dan itu ringnya otomatis karena MPPT, jadi voltase tinggi nanti akan dirubah menjadi ampere yang tinggi, makanya voltasenya bisa sampai 80 volt, ada yang sampai di atas 100 volt juga ada. Dia akan merubah menjadi ampere, nanti dikonversi menjadi ampere.
Jadi untuk 4 fotovoltaik ini dengan kisaran penerimaan sinar matahari mendapatkan 20 volt, maka hasil dari voltasenya menjadi 80 volt. Dan ini akan menetapkan, bukan menetapkan, jadi untuk current-nya atau dayanya itu tetap current-nya ya, current-nya atau ampernya ya, ampernya tetap. Misalnya ini cuma dapat 1 ampere, 1 ini 1 ampere, 1 ampere, dan ini 1 ampere, ini 1 ampere, maka tetap teman, ini akan mendapatkan cuma tetap 1 ampere. Jadi untuk dayanya adalah tetap 1 ampere ya. Jadi di sini 1A untuk iya teman ya, 1 ampere. Jadi jika diasumsikan dengan hitungan ini akan mendapatkan 20 kali 4 sama dengan 80, dan 80 ampernya cuma 1. Jadi ini hanya mendapatkan 80 volt dikali 1 sama dengan 80, maaf habis ini, 80 watt. Nah, hanya mendapatkan 80 watt ya teman ya. Dan jika ini sampai atau mungkin dan ini ya teman ya, kalau dihitung cuma 1 ampere menyesuaikan dengan intensitas pendapatan matahari ya, ini saya asumsikan cuma 1 ampere. Dan jika ampernya bisa naik teman ya, karena sinar matahari terik, ampere naik, voltase juga naik, maka ini misalkan ini dapat 1,5 ampere, ini 1,5 ampere, 1,5 ampere, dan ini 1,5 ampere, maka dari 80 watt ini 80 watt, ulangi, 80 volt dikali 1,5 A ya, ketemunya adalah ini 80 tambah 40, jadi 120 watt. Maaf teman ya, jika penyampaian saya salah atau kurang tepat, mohon diketik di kolom komentar ya. Kami masih belajar teman, hanya sekedar berbagi sepengetahuan saya. Jadi seperti ini teman, saya terangkan lagi untuk rangkaian seri penerimaan intensitas matahari, voltasenya masing-masing mendapatkan 20 volt ya, terus ampernya naik sampai 1,5 ampere, maka 20 kali 4 ya, sama dengan 80 dikalikan, bukan masing-masing teman, cuma karena ini rangkaiannya seri, maka ampernya tetap 1,5 ampere, jadi sama dengan 180 watt.
Oke, saya rasa untuk rangkaian seri sudah cukup ya teman. Saya akan menerangkan untuk rangkaian paralel. Ganti kertas. Baik, sekarang asumsikan rangkaian paralel. Rangkaian paralel. Oke, saya gambarkan untuk fotovoltaiknya teman. Ini satu, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Baik, ini sama ya, PV ya. Atau fotovoltaik. Dan ini ada dua kabel ya. Dua kabel. Positif dan negatif. Oke, ini asumsikan positif, ini negatif. Ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Baik, kita akan merangkai secara paralel. Kalau paralel ya teman ya, rangkaiannya beda dengan seri. Kalau paralel, untuk polaritas positif disatukan, jadi positif ketemu positif, positif ketemu positif, positif ketemu positif, sama. Negatif ketemu negatif, negatif ketemu negatif, negatif ketemu negatif pada rangkaian yang selanjutnya. Beda dengan seri ya teman ya. Seri itu negatif ketemu positif, negatif ketemu positif, dan dia keluar pada akhir mendapatkan positif dan negatif. Kalau rangkaian paralel, yang negatif konekkan dulu sama negatif ya. Kita sambungkan dulu. Nah, ini negatif ketemu negatif, satunya negatif ketemu negatif. Ini saya ambil di sini saja. Oke, sekarang yang positif. Positif rangkaikan ketemu dengan positif, sama. Selanjutnya ini ketemu positif lagi. Nah, ini kita tarik. Jadi ini polaritas positif, ini polaritas negatif. Baik teman, ini untuk hitung-hitungannya ya, seperti tadi yang pertama tadi, mendapatkan 20 volt dan ampernya 1,5 ampere, sama 20 volt mendapatkan 1,5 ampere. Ini 20 volt dengan ampere 1,5 ampere, sama ini 1,5 ampere. Sekarang kita hitung ya untuk rangkaian paralel ini. Dan jika untuk rangkaian paralel teman, maka voltase ini akan tetap, karena dia akan positif ketemu positif dan negatif ketemu negatif. Dan ini hanya mendapatkan 20 volt karena rangkaiannya ketemu sama ya teman ya. Jadi untuk tegangan voltasenya adalah 20 volt.
Oke. Nah, kemudian teman, untuk ampernya karena ini bentuknya paralel, maka currentnya itu akan bertambah teman. Jadi 1,5 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5 ketemu jadi 1,114 setengah 2, jadi 6 ampere. Nanti akan kita lihat ya wattnya ya teman ya. Oke, jadi untuk mengukur atau menghitung wattnya atau dapat berapa wattnya, maka 20 volt dikali 6 ampere dulu, 6 ampere. Ketemuannya adalah 6 kali 20 kali 6, maka ketemunya adalah 120 watt. Sama ya teman-teman dengan rangkaian seri tadi, dengan hitung-hitungan 80 volt kali 1,5 dan 20 volt kali 6 ampere. Jadi antara rangkaian seri dan paralel untuk mendapatkan wattnya itu sama saja ya teman ya, kalau dihitung menurut perhitungan dari watt. Jadi sama-sama 100 watt peak. Ini watt peaknya nggak usah di ini, voltase dapat 20 volt, sama-sama 20 volt, currentnya dapat 1,5 ampere. Jadi dari 4 rangkaian paralel ini hanya mendapatkan 120 watt. Itu jika teman ya ampernya cuma 1,5. Ini bisa naik turun teman, voltase juga sama, bisa naik turun. Untuk rangkaian paralel, untuk rangkaian seri juga sama saja teman, ini bisa naik turun dan nilainya nanti akan berubah. Padahal kalau dihitung-hitung ini 100 watt peak, maka itu akan mendapatkan 100 watt puncaknya atau peaknya ya teman ya. Tapi biasanya jarang sampai 100 watt. Kalau dihitung dari ini tadi hitungan kita teman, 20 volt dikali 1,5, jadi hanya mendapatkan 30 watt per lembarnya ini ya teman. Padahal ini hitungannya 100 Wp. Jadi kalau menurut hitungan, jika asumsinya ini mendapatkan 1,5 ampere, maka hanya mendapatkan 30 watt tiap fotovoltaiknya. Ini juga sama ya teman-teman untuk rangkaian paralel, tiap fotovoltaiknya itu hanya mendapatkan 30 watt. Baik teman, demikian itu untuk informasi berbagi tentang rangkaian seri dan paralel. Kami masih belajar teman. Jika ada penyampaian yang salah, mohon diketik di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat teman, bantu tombol subscribe supaya kami dapat berbagi video-video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam energi terbarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.